inflasi pada bulan Juni tahun 2022 ini secara mantuman sebesar 0,61%. Kalau dilihat dari penyumbang inflasinya di bulan Juni ini adalah berasal dari komoditas cabai merah, kemudian cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras. Kok bisa ya bawang merah dan cabai menjadi penyumbang inflasi di Indonesia? Ini jawabannya. Inflasi itu sederhananya adalah sebuah fenomena ekonomi mengenai kenaikan harga barang-barang. Dan inflasi itu terjadi dalam semua sistem perekonomian di dalam dan di luar negeri yang menyangkut dengan kenaikan harga-harga barang. Dan di Indonesia, inflasi diukur oleh Biro Pusat Statistik atau BPS. Dan mereka melakukannya melalui survei setiap tahun. Dan yang dihitung adalah Indeks Harga Konsumen IHK. Dan IHK ini disurvei di 90-an kota di seluruh ibu kota provinsi dan di kota kabupaten lain. Dan yang diukur itu adalah harga dari seluruh komoditas. Harga bahan makanan, harga jasa-jasa transportasi, harga jasa kesehatan, termasuk juga harga bahan energi. Dan inflasi kita tahun ini 4,35% kalau tidak salah bulan Juni. Itu artinya dari seluruh harga bahan-bahan kebutuhan kita itu terjadi kenaikan harga sebesar 4,5% bila dibandingkan bulan Juni tahun lalu. Gitu kira-kira. Penyebab inflasi itu ada banyak hal ya, yang terutama kalau misalkan yang terjadi sekarang, kenapa harga-harga komoditi pangan itu naik di Indonesia dan juga di banyak negara itu, yang paling kuat penyebabnya adalah terjadinya perang di Ukraina dan Rusia. Itu adalah menghambat ekspor dari bahan makanan di Ukraina dan menghambat ekspor dari bahan energi dari Rusia. Akibatnya harga-harga di negara importir pangan di Indonesia dan di negara-negara lain itu harga pangan mengalami kenaikan dan juga harga energi juga mengalami kenaikan seperti juga di Indonesia yang akibatnya adalah Pertalite mulai dibatasi, bisa dirasakan, dan masyarakat dipaksa untuk membeli yang lebih mahal seperti Pertamax, dan itu pun nanti akan mendorong kenaikan inflasi juga energi di kalangan masyarakat gitu. Inflasi terburuk di Indonesia itu terjadi pada tahun 65-66, itu bertepatan dengan pergantian kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto. Di sana nilai inflasinya terukur mencapai 650%. Jadi harga pangan itu naik sampai hampir 7 kali lipat, kira-kira gitulah. Nomor 2 yang terburuk itu tahun 98. Pemerintahan ini sudah sakit. Kita harus mengganti sistem pemerintahan ini. Waktu Pak Harto jatuh kan, dan itu nilai inflasinya mencapai 77%. Yang kedua terburuk. Kemudian yang ketiga yang terburuk terjadi pada awal pemerintahan Pak SBY tahun 2005, itu inflasi sekitar double digit sekitar 17%, yang terburuk. Ya, yang pastinya efek dari inflasi kepada keuangan negara adalah meningkatnya pengeluaran dari pembangunan dan secara fiskal. Jadi pemerintah akan mendapat beban dari pengeluaran untuk misalkan untuk energi, untuk membeli pangan, untuk membeli barang-barang lain yang kena inflasi tersebut, sehingga akan ada peningkatan pengeluaran dan itu akan membebani keuangan negara. Tapi yang paling penting selain aspek terhadap keuangan negara adalah dampak inflasi terhadap perekonomian keseluruhan, karena dampaknya adalah terjadi penurunan daya beli dari masyarakat, dan bila terjadi penurunan daya beli masyarakat maka pertumbuhan ekonomi itu bisa melambat. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut sumber dana Reksa Research Institute yang dikeluarkan 11 Juli 2022 berada di angka antara 4,91% hingga 5,26%.
dan diprediksi hanya akan mengalami kenaikan di angka 5,11% hingga 5,28% pada tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan laporan Indonesia Economic Prospect atau IEP Bank Dunia pada Juni 2022 yang dirilis situs kemenq.go.id, diprediksi perekonomian Indonesia akan berada di angka 5,1% pada tahun 2022 dan 5,3% pada tahun 2023. Sementara itu, menurut Asia Development Bank atau ADB yang dirilis April kemarin, Indonesia diprediksi berada di urutan kelima pertumbuhan ekonomi selama 2022 dari pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Cabai dan bawang merah, atau secara umum bahan pangan di Indonesia membutuhkan pupuk dalam proses produksinya. Menurut riset yang dilakukan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau FAO, Indonesia masuk dalam urutan 5 besar produksi cabai di dunia pada tahun 2019. Sementara itu, pada tahun 2018 Indonesia termasuk urutan 14 negara penghasil bawang merah sedunia. Produksi cabai, bawang merah, dan sejumlah kebutuhan pangan lainnya di Indonesia membutuhkan pupuk dalam proses produksinya. Sementara itu, dalam membuat pupuk dibutuhkan gas alam dalam produksinya, sehingga saat gas alam mengalami kenaikan, harga pupuk pun akan mengalami kenaikan. Ditambah, harga BBM yang ikut merangkak naik membuat harga kebutuhan pokok pun naik signifikan, sehingga akan membuat penurunan daya beli masyarakat. Inilah yang akhirnya ikut menyebabkan inflasi terjadi. Betul, dan itu kalau ya memang bawang merah dan cabai memang konsumsi sehari-hari kita kan orang Indonesia makannya pakai sambal gitu kan. Jadi otomatis kebutuhan dari bawang merah dan cabai itu sangat besar, dan bila kebutuhan itu sangat rutin dan terjadi ada masalah sedikit di pupuknya, kenaikan harga pupuk, kenaikan harga energi, itu akan mengakibatkan daya beli masyarakat juga terganggu. Ada masalah juga dalam cuaca tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia yang sudah mulai tidak stabil. Artinya akibat pengaruh perubahan iklim, kita petani tidak bisa lagi menduga kapan musim hujan, kapan musim kering. Contohnya sekarang aja ini kan kita seharusnya masuk musim kering tapi ternyata hujan masih terjadi seminggu 2 kali gitu kan. Jadi bingung gitu kita. Jadi akibat perubahan iklim, yaitu faktor yang lain lagi nanti bisa dijelaskan, itu berdampak kepada perubahan cuaca juga, sehingga tidak bisa lagi diperkirakan oleh para petani kita. Kalau tiap negara kan berbeda ya jenis makanannya kan. Ada yang mungkin nggak terlalu suka cabai kayak di kita kan. Mungkin yang mirip sama kita masuk inflasi cabai dan bawang merah mungkin di India kali ya. Itu karena memang sambalnya agak mirip, dan mungkin di Malaysia masuk gitu. Tapi kalau di Eropa saya rasa cabai itu nggak akan masuk dalam hitungan inflasi, mungkin keju gitu kan, atau apa yang lebih sering dikonsumsi lah kira-kira gitu. Ya, teori inflasi sebenarnya itu secara lebih dalam lagi adalah masalah supply and demand dari jumlah barang dan jumlah uang gitu kan. Kalau secara moneter artinya bila terjadi inflasi artinya peredaran barang lebih sedikit daripada uang yang beredar di masyarakat, sehingga solusinya biasanya bank sentral dalam menekan inflasi itu adalah dengan menaikkan suku bunga. Suku bunga bank sentral dinaikkan sehingga uang yang beredar di masyarakat itu akan tersedot masuk ke perbankan kemana gitu kan. Akibatnya uang menjadi lebih sedikit peredaran daripada barang, dan itu biasanya menurunkan level inflasi. Gitu. Kita lihat misalkan Amerika Serikat, mereka secara agresif menaikkan suku bunganya sebesar 0,5 sampai 0,75%. Itu akibatnya menggoncang pasar keuangan dunia yang kita juga merasakan dampaknya sekarang. Ada penurunan bursa saham IHSG secara signifikan, ada hancurnya mata uang kripto, hancur 70% nilainya. Kemudian juga kurs rupiah terhadap dolar juga sempat di angka 15.000. Itu semua akibat Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunganya sekitar 0,75% untuk menekan inflasi di negaranya sebenarnya. Tapi akibatnya uang yang beredar, uang dari Amerika yang beredar di Indonesia, di mana di negara berkembang, itu tertarik lagi kembali ke Amerika.
Ya, yang pertama-tama memang kita harus perbaiki tata kelola energi, terutama kita banyak sekali kan kalau tadi dibilang masalahnya adalah pupuk. Nah, sebenarnya kan pupuk itu juga kita banyak pabrik pupuk dan kita juga punya banyak persediaan gas alam, bahan pupuk gitu kan. Ya, seharusnya Kementerian SDM bisa berkoordinasi dengan Kementerian yang pupuk, Kementerian Pertanian gitu kan, bisa menjaga harga pupuk itu supaya terjangkau oleh petani. Dan khusus pada momentum kenaikan harga energi di dunia ini ya, untuk pupuk itu harus dipatok harganya gitu loh. Jadi harga pupuk untuk petani dipatok sekian, tidak berubah apapun yang terjadi, dan negara habis-habisan di sini. Apakah mensubsidi energinya, dan itu tugas negara kan.